Saya punya kisah menarik tentang zikirnya orang thariqah. Orang thariqah itu zikirnya pertama la ilaha illallah, kemudian Allah, 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 kemudian hu, 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 hu. Itu. Punya kisah menarik saya dengan orang tua saya. Orang tua saya ini badal mursyid. Kalau dikatakan mursyid belum, tapi badal mursyid. Karena orang tua saya meninggalnya agak muda, belum sampai mursyid, masih badal mursyid, meninggal dulu. Suatu hari saya ini ikut tahlil ke tetangga desa. Kalau orang tua saya wiridanya tidak seperti itu. Cuman tetangga desa saya itu ada orang sepuh, ulama sepuh, itu mukhalid, dekat dengan orang tua saya. Suatu hari saya ikut tahlil, ikut acara di tetangga desa ini, terus ikut zikir di sana. Kemudian waktu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus Allah, 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 terakhir hu itu saya ketawa. Setiap nyampe hu, sama nanya anak-anak yang baru mondok 1 tahun ya, ini kok aneh zikir kok hu tok ngono iki zikir model apa ini? Saya pasti ketawa. Sama adik saya namanya Anam, itu pasti ketawa. Akhirnya saya jarak 2 hari, 3 hari, saya cerita ke orang tua saya, ngomong, "Abah, ini ada orang zikir, itu zikirnya pasti hu ini terakhirnya itu sesat nggak itu, Pak?" Wah, ini orang kalau nggak tahu ilmu itu biasanya kalau nggak tahu ilmu dikit-dikit langsung ngomong sesat. Oh, sesat ini karena nggak tahu. Orang kalau nggak tahu ya wajar ngomong sesat. Saya dulu masih mondok 1 tahun gitu, sesat ini. Terus abah saya itu enak jawabnya, orang tua saya ini. Padahal orang tua saya bukan pengikut thariqah yang seperti itu. Orang tua saya bukan pengikut thariqah yang seperti itu. Jawabannya orang tua saya itu enak ya. Jawabannya orang tua saya gini, orang lagi zikir itu orang yang lagi menikmati dekat dengan Allah. Kok kamu yang repot? Orang yang lagi zikir itu orang yang lagi dekat dengan Allah, menikmati dekatnya dengan Allah. Lah kok kamu yang ribut itu loh? Ngapain kamu ribut? Sudah kamu belajar lagi, nanti kamu tahu-tahu sendiri. Nggak dijawab. Akhirnya kita belajar 1 tahun, 2 tahun, ketemu dengan orang yang mampu menjawab ini, orangnya ngalim. Terus kita baru tahu ternyata. Jadi makanya orang kalau nggak tahu jangan menghukumi sesuatu yang kita tidak tahu. Itu penting. Jangan dilihat dari wah ini kayaknya sesat, saya nggak menemukan dalilnya. Asik dulu, sampai belajar dulu. Belajar dulu, ngaji dulu ya. Sama dengan ketika saya curhat ke orang tua saya itu, saya diketawakan sendiri sama orang tua saya karena kita masih ya belum dewasa, itu akhirnya mentertawakan seperti itu. Ternyata la ilaha illallah kemudian jadi Allah, 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 kemudian jadi hu itu Pak Rohim. Itu ternyata orang kalau zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu zikir yang masih standar. Artinya kan zikirnya kan tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. Selain Allahnya masih ada nggak? Ada? Ada. Gak ono Tuhan selain Allah. Tapi bayangan dia selain Allahnya masih ada. Makanya dia bunyinya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gak ono Tuhan selain Allah, gak ono Tuhan selain Allah. Semuanya nggak ada kecuali Allah. Semuanya nggak ada yang wajib disembah, nggak boleh disembah kecuali Allah. Semuanya tidak ada kecuali tujuannya Allah. Kemudian orang kalau sudah zikirnya mulai nikmat, semuanya sudah nggak ada kecuali hanya Allah, 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 Allah. Selain Allahnya sudah nggak ada, sudah nggak mampu menyebut yang lainnya. Yang bisa disebut cuman Allah, 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 Allah. Menurut rek. Jadi mereka nikmat banget menikmati zikir dengan menyebut nama Allah. Wes gak mampu menyebut selain itu, sudah nggak ada. Yang ada hanya Allah, 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 Allah. Di budi
terakhirnya dia sudah tidak mampu menyebut namanya Allah. Orang itu kalau sudah kadung nikmat itu nggak mampu menyebut namanya. Dia, hu itu kan artikan huwa. Kalau Allah itu isim dhohir. Kalau saya bilang Zaidun, itu namanya Zaid masih ada kelihatan isim dhohir. Tapi kalau sudah tidak mampu menyebut namanya, dia, hu itu berarti hati yang bicara. Hati yang bicara. Hu iku atine tok wis ngomong. Dia. Sudah enggak mampu lagi menyebut nama Allah. Ini kalau perlu wis enggak perlu ngomong, enggak perlu zikir sudah. Hatinya tok ngomong. Huwa itu artinya apa? Dia. Hu. Makanya kalau dalam Imriti itu ada dalam Imriti fa usyribat makna dhamiri sya'ni. Kayak sampean kalau baca kul huwallahu ahad, kul ngucapa sapa sira huwa utawi Allah. Huwa utawi Allah iku ahad, maha esa. Namanya dhamir sya'an. Dhamir sya'an ini dhamir itu artinya hati. Ad-dhamir fi dhamir. Makanya guru saya Lirboyo itu pernah menyampaikan ad-dhamir fi dhamir faman lam ya'rif marji ad-dhamir falaysa bid-dhamir. Domir itu dalam hati. Barang siapa tidak mampu mengembalikan domir, maka dia tidak punya hati. Ad-dhamir fi dhamir. Jadi orang santri ngaji gak ngerti mengembalikan lafaz hu kembali ke siapa? Ke Allah. Ad-dhamir fi dhamir. Faman lam ya'rif marji ad-dhamir falaisa fi dhamir. Barang siapa tidak mampu mengembalikan lafaz hu kembali kemana, dia nggak punya hati. Lah kalau dalam kitab kitab apa iki jenenge ini Imriti itu kan sudah jelas itu. Orang kalau sudah kadung nikmatnya zikir itu seperti orang yang sudah apa ya? Gila lah. Fa usribat makna dhamiri sya'ni fa uribat fil hani bil al hani. Iki Pak Rohim hafal iki. Imriti. Fa usribat makna dhamiri sya'ni. Sya'an, dhamir sya'an fa'uribat fil hani bil al-hani. Itu kalau di mukadimah dulu nadoman ini, orang yang lagi larut cintanya kepada Allah, dia akan tenggelam dalam cintanya dan lupa segala-galanya. Fa'usribat, maka dia diibaratkan orang yang lagi minum arak di depannya, kemudian dia ada nyanyian lagu-laguan bil alhani, ono lagu-laguan, ono apa gendang-gendang, ono tabu-tabuan. Dia sudah nggak ingat semuanya. Sya'an sudah, ya nggak ingat semuanya. Pak Rohim seneng ke orang Pak Rohim. Mbak mampu nyebut namanya saya, Fatimah, wes gak iso. Khadijah, wes gak iso. Sing iso dia. Gak mampu saya sebut namanya. Kalau tadi orang la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Sik panjang. Yang lainnya sudah nggak ada, tinggal Allah. Nyebut Allah toh sudah nggak mampu dia karena sudah seakan-akan sudah menyatu. Ini dia. Kalau perlu lagi sudah nggak nyebut namanya. Hu itu artinya hanya dia, sudah nggak ada yang lain lagi. Lah orang kayak gitu yang menyatu seperti itu, makanya abah saya ketika saya tanya seperti itu, lah orang lagi menikmati zikir kok kamu butuh dalilnya gitu. Orang lagi menikmati zikir, lagi menikmati, orang lagi menikmati mabuk cinta, kok kamu kok yang ribut gitu loh. Belajar lagi kamu, nanti kamu akan tahu. Padahal orang tua saya torikohnya nggak seperti itu. Ya saya belum masuk torikoh, tapi kita pecinta torikoh. Orang NU pecinta torikoh, sama dengan inilah ya. Allah itu kalau saya buang alifnya, itu jadinya lillah. Allah. Tapi kalau saya buang alifnya jadinya lillah. Lillah artinya apa? Karena Allah. Itu kalau saya buang lagi lillahnya, tinggal lahu. Lamnya tak buang lagi dari lahu. Lahu sudah bukan isim dohir lagi, sudah berupa isim domir. Lam sama hu. Lahu, karena dia. Karena siapa?
Orang sudah gak menyatu, ini sudah habis semuanya karena dia. Nah, dia itu siapa? Oh, kamu kalau nggak berani, nggak bisa mengembalikan kembali kemana? Ini domir ini. Kemana sih? Oh, kamu nggak punya hati. Belajar dulu jatuh cinta baru punya hati. Lahu sing biasa jatuh cinta iku mah ngerti ngene iki. Lahu karena dia. Terus sudah karenanya sudah nggak ada, tinggal dia tok wis pokoke arek iku wis dia. Itu kalau sudah perlu, gak perlu nyebut namanya. Kamu seneng, gak perlu disebutkan namanya ini. Gak perlu saya ngomong. Kadang ada orang ngomong ya, sudah orang itu ngomong dari hati ke hati saja, selesai. Makanya kemanten anyar itu gak perlu ngomong aku cinta kamu, gak perlu. Menang tok dadi anak. Ya, lo kenapa? Ya iku wis lah. Ya iku cara memahami zikir ngono lho. Ya asik banget ini zikirnya. Makanya kita kalau kita mau memahami betul-betul zikirnya orang-orang tasawuf itu, orang-orang thariqah itu, tanya dulu, lihat dulu, berkumpul dengan mereka baru menghukumi. Jangan lihat dari zahirnya kemudian kita ngomong ini nggak ada dasarnya. Habis kita ya, kualat kita ini suwe-suwe dengan ulama-ulama sepuh. Paham ya? Ngerti nggak ini ya? Hati-hati santri ya. Hati-hati kita ikut guru-guru kita selesai. Jangan mudah menyalahkan kalau kita tidak tahu. Saya pikir ini cerita asik banget ketika saya masih sangat-sangat muda belia, waktu mondok masih 1 tahun. Semoga barokah, semoga manfaat.